Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ulfa. Saya merupakan salah satu peserta Sekolah Paralegal Angkatan ketiga yang diadakan oleh Bapak Sukni Tumi Pengata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang materi di pertemuan kelima, yaitu tentang paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan sederhanawan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan dan pemutusan hubungan kerja, dan paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Nah, di sini kita membahas tentang ada dasar-dasar hukum banding di pengadilan tinggi. Itu ada paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara. Dasar berikutnya yang kedua itu dasar-dasar hukum keberatan ke pengadilan negeri, itu paralegal gugatan sederhana dan wan prestasi. Dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung itu paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja, paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Nah, berikutnya dasar-dasar hukum peninjauan kembali atau itu ada paralegal pidana narkotika yang bisa ditinjau kembali, ada paralegal gugatan sederhanawan prestasi, paralegal gugatan perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja, paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Nah, dasar-dasar hukum eksekusi putusan. Nah, yang ini itu ada paralegal pidana narkotika, paralegal gugatan sederhanawan prestasi, paralegal gugatan sederhana perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja, paralegal permohonan PKPU dan kepailitan. Nah, berikutnya dasar-dasar hukum pengurusan aset debitor dalam status PKPU. Nah, itu ada ini di sini nih kita ada paralegal permohonan PKPU dan kepailitan itu. Nah, dasar-dasar hukum pengurusan aset debitor dalam status pailit. Nah, di sini yang termasuk itu paralegal permohonan PKPU dan kepailitan juga. Nah, di sini kita dari yang kita uraikan tadi itu beda-beda dasar-dasar hukum, jangka waktu, prosesnya itu sudah kita bahas di pertemuan kelima tersebut. Nah, dasar-dasar hukumnya, jangka waktunya, alasan untuk misalnya kayak dasar-dasar hukum peninjauan kembali itu apa saja alasan peninjauan kembali tersebut. Nah, itu prosesnya juga ada kayak gitu. Nah, dasar-dasar hukum eksekusi putusan. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya seperti pasal 180 ya 1 HIR, pasal 270 KUHP pidana narkotika itu ada alasannya kan, prosesnya juga ada seperti itu. Misalnya alasannya putusan pengadilan tingkat banding yang telah tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, putusan first track dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukumnya, putusan hasil perdamaian dari dua pihak yang berperkara. Nah, inilah alasannya dan proses untuk eksekusi putusannya. Itu adanya permohonan eksekusi terlebih dahulu, terus unmanning teguran kepada tergugat yang kalah agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu 8 hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak tergugat dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan. Nah, setelah unmanning dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar putusan, maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Nah, setelah pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi, berikut berita acara eksekusi. Selanjutnya lelang di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi. Nah, dasar-dasar hukum pengurusan aset debitor dalam status PKPU itu paralegal permohonan PKPU dan kepailitan yang berwenang di sini.
Nah, itu pengurusan harta debitur dalam status PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang diatur sebagai berikut. Harta debitur akan diatur sehingga bisa digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus. Debitur tidak boleh ditagih utang selama PKPU. Debitur harus fokus menyusun proposal perdamaian. Pengurus akan membantu proses restrukturisasi. Dan jika